Kadang, bencana itu bukan datang tiba-tiba, tapi ditumpuk pelan-pelan, hari demi hari, sampai tanah pun kehilangan pijakannya. Dan di Cilacap, Kamis 13 November 2025, tumpukan itulah yang akhirnya runtuh. Longsor terjadi setelah berhari-hari hujan turun tanpa jeda, seolah langit sedang menguji seberapa kuat bumi bisa menahan beban air. BMKG menyebutnya jelas, hujan tinggi menjadi pemicu utama. Tanah yang sudah basah, jenuh, dan lelah selama beberapa hari akhirnya tak kuat lagi menahan diri. Lereng pun menjadi rentan. Pergerakan tanah hanyalah soal waktu, dan waktunya datang dalam bentuk longsor yang tak bisa ditahan. Deputi Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan dengan tegas, rangkaian hujan berurutan membuat permukaan tanah menyerap air lebih cepat dari biasanya. Setiap tetes nang turun bukan sekedar membasahi, tapi mempercepat kejenuhan tanah, membuat lereng makin rapuh. Rangkaian hujan tersebut membuat tanah semakin basah dan lereng semakin rentan terhadap pergerakan, katanya. Dan ketika lereng sudah kehilangan kekuatannya, kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ternyata bukan cuma hujan biasa yang turun. Fenomena atmosfer besar juga ikut bermain. Madden-Julian Oscillation, sebuah pola atmosfer yang kadang datang diam-diam, ikut memperkuat pembentukan awan hujan. Sementara pola belokan angin di sekitar Jawa mendorong terjadinya awan konvektif yang lebih intens. Dalam bahasa sederhana, atmosfer sedang kompak memperbesar peluang hujan deras. Guswanto juga menegaskan kondisi atmosfer saat itu memang mendukung hujan sedang hingga lebat di Jawa Tengah. Awan konvektif, yang biasanya membawa hujan deras, berpotensi memicu curah hujan disertai petir dan angin kencang. Semua faktor ini berkumpul dalam satu panggung yang sama, dan sayangnya Cilacap berada tepat di tengahnya. Sementara itu, dari sisi lain BMKG, Direktur Meteorologi Publik Andri Ramdhani melihat satu hal yang sama. Kelembapan udara sangat tinggi di beberapa lapisan atmosfer. Ketika udara sudah penuh dengan uap air, peluang terbentuknya awan hujan berskala luas semakin besar. Dan ketika awan besar itu terkumpul tanpa henti, hujan deras menjadi keniscayaan. Cilacap pun masuk dalam status peringatan dini cuaca ekstrim. Bukan sehari, bukan 2 hari, tapi hingga 20 November 2025. Artinya, longsor yang terjadi bukan akhir cerita. Risiko lanjutan masih berada di sekitar masyarakat. Imbauan pun keluar. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Hujan ekstrim mungkin datang lagi, dan tanah yang sudah jenuh mungkin masih belum benar-benar stabil. Mitigasi harus diperkuat. Bukan sekedar menghindari, tapi benar-benar bersiap agar risiko longsor susulan bisa ditekan sekecil mungkin. Jika dilihat dari rangkaian faktanya, bencana di Cilacap bukanlah kejutan besar. Semua tanda ada. Hujan berhari-hari, kejenuhan tanah, kondisi atmosfer yang mendukung hujan deras, kelembapan udara yang tinggi, dan peringatan dini cuaca ekstrim. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat kita membaca tanda-tanda itu? Kadang, yang berbahaya bukan hanya curah hujan yang deras, tapi rasa aman yang datang terlalu cepat. Meski langit tampak cerah sesaat, tanah di bawahnya mungkin masih menyimpan kelelahan. Lereng yang terlihat kokoh bisa saja masih retak di dalam. Dan sementara masyarakat menunggu, BMKG sudah mengingatkan, hujan ekstrim bisa kembali dalam hitungan hari. Pada akhirnya, cerita ini bukan sekedar tentang longsor. Ini tentang bagaimana alam memberi sinyal dan bagaimana manusia meresponsnya. Tentang rangkaian hujan yang terlihat biasa, tapi menyimpan risiko besar. Tentang atmosfer yang bergerak jauh di atas kepala kita, namun dampaknya terasa sangat dekat di tanah tempat kita berpijak. Dan mungkin, cerita ini mengingatkan kita satu hal, bahwa bencana seringkali tidak hadir tiba-tiba. Ia lahir dari pola hujan, pola angin, pola cuaca, pola kelalaian. Dan tugas kita bukan menebak, tapi mendengarkan. Termasuk mendengarkan peringatan yang sudah dikeluarkan sejak dini. Jadi, dengan prediksi hujan 19-22 November dan tanah yang masih basah, satu hal jadi jelas. Kewaspadaan bukan pilihan, ia kebutuhan. Gimana menurut kalian?
Tulis pendapatmu di kolom komentar.